Halo guys, annyeonghaseyo 여러분. Masih dengan Repsute Mix Random. Di video kali ini, Mimin akan memberikan informasi mengenai drama Korea Reflection of You yang akan tayang di JTBC dan Netflix mulai tanggal 13 Oktober 2021 sebanyak 16 episode. Oke guys, kita langsung saja menuju reviewnya. Drama ini diadaptasi dari novel Someone Who Look Like You karya Jung So Hyun. Menceritakan tentang cinta, pengkhianatan, korupsi, dan balas dendam yang terjadi melalui kehidupan seorang wanita yang telah setia pada keinginannya dan wanita lain yang telah kehilangan cahaya kehidupan karena bertemu dengan wanita itu lagi. Jung Hae-ju di masa lalunya memiliki waktu yang buruk dan sengit selama masa mudanya. Jung Hae-ju yang sekarang menjadi pelukis dan penulis esai yang sukses. Sedangkan suaminya adalah penerus sebuah rumah sakit dan mereka sudah memiliki 2 anak. Kehidupan keluarganya yang terlihat tampaknya patut ditiru, tetapi Jung Hae-ju merasa bahwa dirinya hanya menghabiskan waktunya tanpa arti. Dan saat Jung Hae-ju bertemu lagi dengan seorang wanita, wanita itu miskin seperti Jung Hae-ju di masa lalunya. Tapi wanita itu tetap bersinar guys. Cerita mengenai cinta, pengkhianatan, dan balas dendam, cerita tentang mereka yang akan hidup setelah balas dendam berakhir. Tentang kekecewaan setelah balas dendam yang seperti tujuan dari sisa hidup. Meskipun lawan dikalahkan, masa lalu tidak dapat dibatalkan. Mengetahui kesia-siaan itu, mungkin dirinya memilih opsi terbaik berikutnya, yaitu pengampunan. Tapi, pengampunan meyakinkan kalau target balas dendam yang sekarang merasa baik-baik saja di kehidupannya. Maka, balas dendam yang sebenarnya adalah tidak pernah memaafkan, guys. Pengingat tak berujung dari masa lalu tanpa memberi mereka kesempatan untuk dimaafkan. Dalam proses balas dendam, pelaku dan korban terkadang digulingkan. Ketidakbahagiaan pelaku tidak bisa menjadi kebahagiaan korban. Dan semua orang bersaing untuk saling menyakiti dan kesakitan. Dan semua orang menjadi tidak bahagia. Apa yang harus dilakukan untuk menenangkan hati mereka yang marah dan kesepian? Cara untuk membangun kembali kehidupan bukanlah dengan menjadi terobsesi dengan orang lain, tetapi untuk mendapatkan diri Anda kembali, untuk beralih ke hal-hal indah yang masih tersisa dan untuk dicintai. Luka yang sudah terjadi tidak dapat dihilangkan dan tidak ada cara untuk kembali ke kehidupan sebelumnya, tapi hanya berharap mereka akan bertahan melalui kerasnya dunia ini. Karena tidak ada akhir yang bahagia untuk cerita ini, sedangkan hidup masih terus berjalan. Go Hyun Jung sebagai Jung Hae-ju, pelukis dan penulis esai yang sukses, menantu keluarga Taerim Hospital School Foundation, seorang wanita yang setia pada keinginannya. Jung Hae-ju adalah seorang seniman yang melukis kebahagiaan yang mudah hilang sekarang. Sepintas Jung Hae-ju tampak kikuk, tetapi dirinya bisa menggambarkan orang dan kehidupan sehari-hari yang dilihat dengan tatapan jujur dan hangat. Selain itu, Jung Hae-ju juga seorang penulis populer yang bahkan telah menerbitkan esai karena jumlah penggemar yang meningkat merasa terhibur dengan karyanya. Jung Hae-ju berpikir bahwa dia telah menjadi orang yang lebih baik semakin dia berpisah dengan semua hal yang berkaitan dengan masa lalunya. Wanita miskin itu mengerikan, karena hal itulah Jung Hae-ju tidak ingin kembali ke masa lalunya itu guys. Jung Hae-ju sebelumnya bekerja sebagai perawat dan bertemu dengan Ah Hyung Song di rumah sakit Taerim. Mereka menikah dan setelah menikah, kehidupan yang bahagia dan santai dimulai. Tetapi sebagai ibu dari 2 anak dan seorang istri, Jung Hae-ju menyesali waktu yang telah berlalu tanpa arti. Kemudian Jung Hae-ju bertemu lagi dengan seorang wanita yang membuat kemiskinan terlihat seperti ornamen yang bersinar. Dan hal itulah yang membuat kehidupan Jung Hae-ju berubah. Shin Hyun Bin sebagai Go Hae-won, seorang wanita yang mengenakan mantel hijau tua yang dipenuhi serat sepanjang 3 musim. Guru seni tetap sekolah menengah putri Hae-ju, dijuluki Mimi atau guru seni gila, dengan masa lalu Go Hae-won yang buruk dan tidak bahagia. Tapi Go Hae-won adalah orang yang bangga dan memiliki wawasan yang luas. Go Hae-won dilahirkan dengan kepribadian yang bermartabat dan lurus, yang bahkan membuat kemiskinan terlihat seperti ornamen yang bersinar. Namun, pertemuan dengan Jung Hae-ju meninggalkan bekas luka yang besar. Guru seni yang bahkan sangat bersinar telah kehilangan cahayanya. Dan Go Hae-won mengubah karirnya sebagai guru kontrak seni menjadi seorang seniman. Go Hae-won mudah lelah di kelas, dan sekarang Go Hae-won menjadi kehilangan minat pada seni. Saat Go Hae-won mengulangi nama Jung Hae-ju,
Go Hae-won merasakan lagi rasa sakit yang dulu pernah dia rasakan. Go Hae-won mendapati dirinya semakin buruk seiring berjalannya waktu dan mulai mengungkap nasib-nasib buruknya. Dan sepertinya untuk lebih jelasnya dramanya harus ditonton ya guys. Cha Won-young sebagai An Hyun-song, suaminya Jung Hae-ju, seorang presiden direktur rumah sakit dan sekolah menengah Yayasan Taerim. Sosok ideal yang tidak hanya memiliki kekayaan dan kekuasaan, tetapi juga memiliki kepribadian yang ramah dan setia pada keluarga. Memang posisinya sebagai presiden direktur bukan dari kemampuan dirinya sendiri, tapi karena kekuasaan ibunya sebagai ketua rumah sakit Taerim. Satu-satunya pencapaian karena keinginan An Hyun-song sendiri adalah menikahi Jung Hae-ju. An Hyun-song sangat menyukai kegigihan Jung Hae-ju untuk bertahan di tengah tekanan ibunya. An Hyun-song dan Jung Hae-ju melewati semua cobaan. An Hyun-song telah sampai sejauh ini dengan melewati waktu itu dan bisa mengatasi semuanya. Keyakinan Ah Hyun-song kepada Jung Hae-ju membuat Ah Hyun-song entah bagaimanapun caranya berniat untuk melindungi keluarganya. Kim Jae-young sebagai Seo Woo-jae, pematung dan seniman seniornya Go Hae-won, mengikuti ayahnya yang adalah seorang pematung jenius. Seo Woo-jae pergi ke sekolah seni dan menjadi pematung, tetapi penampilannya selalu lebih penting daripada bakatnya. Seo Woo-jae menderita kesepian yang ekstrim dan cemas karena tidak memiliki bakat yang sama dengan ayahnya. Seo Woo-jae hidup sebagai roh bebas untuk menyembunyikan kecemasannya. Kim Bo-yeon sebagai Bak Yong-sun, ketua rumah sakit Taerim, ibunya Ah Hyun-song dan ibu mertuanya Jung Hae-ju. Sebagai pedagang yang pandai, Bak Yong-sun berhasil membuat Yayasan Taerim sampai seperti sekarang ini. Bak Yong-sun sangat terobsesi dengan putranya yaitu Ah Hyun-song. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, An Hyun-song memberontak pada Bak Yong-sun. Kekuasaan Bak Yong-sun tidak bisa mematahkan Jung Hae-ju yang terpaksa diterima menjadi menantunya, padahal Jung Hae-ju jauh dari kata standar. Bak Yong-sun telah menganggap putranya sudah hilang, jadi keinginan Bak Yong-sun sekarang hanyalah bersama dengan cucu laki-lakinya yaitu An Ho-soo dan menikmati sisa hidupnya. Bak Yong-sun adalah seorang ibu mertua yang membuat Jung Hae-ju tidak bisa berbuat apa-apa. Shin Dong-wook sebagai Jung Seon-woo, adik laki-lakinya Jung Hae-jo dan seorang ahli terapi fisik di rumah sakit Taerim. Jung Seon-woo memiliki kepribadian bijaksana. Jung Seon-woo juga mengetahui bagaimana menyentuh hati pasiennya. Jang Hae-jin sebagai An Min-soo, direktur bedah saraf di rumah sakit Taerim dan saudari iparnya Jung Hae-ju. An Min-soo adalah seseorang yang membuat Jung Hae-ju tidak merasa nyaman. An Min-soo juga merasa lebih pintar dari saudaranya yaitu An Hyun-song. Dan tanpa diketahui oleh Bak Yong-sun, An Min-soo telah terdaftar bersekolah di sekolah kedokteran dan menjadi direktur bedah saraf rumah sakit Taerim. An Min-soo mendedikasikan dirinya dengan keyakinan bahwa dirinya bukanlah An Hyun-song, tapi yang akan menggantikan Ah Hyun-song. Hong Se-jun sebagai Lee Hyung-gi, pengacara Yayasan Taerim dan suaminya An Min-soo. Lee Hyung-gi adalah seorang pengacara yang tidak memiliki apa-apa di tangannya dan hanya memiliki otaknya dan kelicikannya. Seorang yang ambisius yang ingin menduduki Taerim dengan memanfaatkan istrinya. Kim So-an sebagai An Risa, putrinya Ah Hyun-song dan Jung Hae-ju. Bersekolah di sekolah menengah putri Taerim kelas 3. An Risa kembali ke Korea ketika masih di sekolah menengah saat belajar di Inggris. An Risa telah mempelajari hobi setelah kembali ke rumah. An Risa berpindah-pindah jurusan beberapa kali dan sekarang sepertinya An Risa telah memantapkan hatinya untuk fokus di bidang tarian. Kim Dong-ha sebagai An Ho-soo, putranya An Hyo-song dan Jung Hae-jo, bersekolah di taman kanak-kanak. An Ho-soo lahir di Irlandia saat Jung Hae-jo belajar di luar negeri. Setelah kembali ke Korea, An Ho-soo dibesarkan bukan sebagai anaknya Jung Hae-jo, tetapi sebagai cucunya Bak Yong-sun. Sejak kecil, An Ho-soo tinggal bersama neneknya, dan hal itu membuat An Ho-soo merasa jauh dari Jung Hae-jo. Bak Sang-yeon sebagai Lee Dong-mi, temannya Jung Hae-ju dan pemilik tempat pemancingan. Di masa lalu, Lee Dong-mi adalah rekan kerja Jung Hae-ju sebagai asisten perawat. Karena Jung Hae-ju dan Lee Dong-mi berada dalam situasi yang sama pada usia yang sama, mereka menjadi teman dekat. Lee Dong-mi mewarisi tempat memancing dari seorang pasien yang dia rawat. Dan akhirnya, Lee Dong-mi berhenti dari pekerjaannya sebagai perawat. Ada banyak gosip tentang seorang pasien yang meninggalkan warisan kepada seorang wanita yang tidak dikenal. Jung Hae-ju hanya bisa menutup mulutnya dan memberikan semangat dan kekuatan pada Lee Dong-mi di saat-saat yang paling sulit. Lee Ho-jae sebagai Go Gwang-mo,
kakek dari pihak ibunya Go Hae-won. Go Gwang-woo merawat cucunya yaitu Go Hae-won hanya dengan kasih sayang yang besar. Go Hae-won adalah kebanggaan Go Gwang-moo. So Jong-yeon sebagai Go Jong-yeon, ibunya Go Hae-won, penjual kosmetik dari pintu ke pintu. Go Jong-yeon melahirkan Go Hae-won pada usia 18 tahun dan melarikan diri, meninggalkan Go Hae-won kepada ayahnya yaitu Go Gwang-moo karena takut merusak anaknya. Tetapi walaupun sudah berusia 50 tahun, Go Jong-yeon tetap mencari ayahnya terlebih dahulu saat mengalami kesulitan. Go Jong-yeon adalah seorang wanita yang terus-menerus jatuh cinta dan cinta telah menjadi hobinya, guys. Kim Sang-ho sebagai Yoon Sang-ho, pemilik single malt bar. Yoon Sang-ho adalah mantan detektif. Memiliki tempat dari luar seperti sebuah restoran, tetapi bagian dalamnya adalah sebuah bar. Penampilannya yang biasa membuat kebanyakan orang tidak ada yang menghiraukannya. Shin Hye-ji sebagai Lee Ju-young, teman sekelasnya An-risa yang berada dalam keadaan buruk. Lee Ju-young hanya tinggal bersama dengan ayahnya yang mabuk setiap harinya. Lee Ju-young dibesarkan di lingkungan di mana tidak mudah bergaul dengan An-risa dalam banyak hal. Tapi An-risa adalah satu-satunya teman berharga yang selalu di sisinya Lee Ju-young, guys. Seo Jin-woon sebagai Lee Il-seong, ayahnya Lee Jo-young. Lee Il-seong adalah pemain biliar profesional dan mengelola ruang biliar. Dan saat ini tidak ada tanda-tanda kebangkitan dan hidupnya seperti di tepi jurang. Lee Il-seong bertemu dengan Go Hae-won yang merupakan guru wali kelas Lee Jo-young, dan Lee Il-seong bertujuan untuk mengubah kehidupannya. Kim Ho-jung sebagai Lee Jung-eun, direktur Galeri Hwain. Han Jae-yi sebagai Yoon Jeong, kurator Galeri Hwain. Kang Ae-sim sebagai Ok-soo, seorang wanita misterius yang mengikuti Jong Seon-woo. Dan yang menjadi sutradara drama ini adalah Im Hyun-wook, yang sebelumnya pernah menjadi sutradara untuk serial drama Korea People You May Know. Sedangkan untuk penulis naskah adalah Yo Bora, yang sebelumnya pernah menjadi penulis naskah untuk serial drama Korea. 3 diantaranya adalah Just Between Lovers, Snowy Road, dan Secret. Oke guys, kalau kalian menyukai pembahasan drama dari Review to Mix Random, jangan lupa untuk subscribe karena subscribe itu gratis. Like dan dukung terus channel Review to Mix Random. Kita akan selalu memberikan informasi drama Asia terbaru dan mengelompokkan drama yang masih asik untuk ditonton untuk menemanimu saat ada di rumah, guys. Guys, jangan kemana-mana dulu, karena di akhir video, seperti biasa kita akan memberikan informasi beberapa drama Korea milik para karakter utama di dalam drama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, bye-bye.